Konektivitas spasial kedengarannya keren, tapi sebenarnya sederhana banget. Itu artinya bagaimana tempat-tempat saling terhubung lewat jalan, sungai, kabel data, jalur hewan, dan jalur perdagangan. Kalau hubungan-hubungan itu berubah, semuanya ikut berubah. Di mana orang tinggal, bagaimana barang bergerak, dan bagaimana alam bernapas. Masalahnya, aku melihat aktivitas manusia mengubah peta hubungan ini. Jalan tol membelah hutan, bendungan menghentikan aliran sungai, kota-kota makin meluas, dan jalur pasokan membentang antar benua. Perubahan-perubahan ini memang mempercepat akses dan pertumbuhan, tapi juga memecah belah habitat, mengubah jalur air, dan terus-menerus memusatkan tekanan pada sumber daya yang sama. Dampaknya, kalau hutan terpecah jadi pulau-pulau kecil, spesies kehilangan aliran gen. Tiba-tiba, ekosistem yang tadinya kuat jadi rapuh. Kalau sungai diblokir, nutrisi terhenti, perikanan dihilir hancur, lahan basah mengering, dan banjir di hulu jadi lebih parah. Kalau kita membangun jalan tanpa henti, kita mengundang spesies invasif, perburuan hewan liar, dan kebakaran hutan makin jauh ke dalam lanskap yang tadinya utuh. Pasar yang sangat terhubung bisa menyebabkan penangkapan ikan berlebihan di terumbu karang ribuan mil jauhnya, atau memompa air tanah lebih cepat dari kemampuan alam untuk mengisinya kembali, karena permintaan bergerak lebih cepat daripada kemampuan alam untuk pulih. Dan ketika guncangan iklim datang, jaringan yang rapuh akan hancur beruntun. Listrik ke air, air ke pertanian, pertanian ke harga pangan. Solusinya, aku tidak ingin konektivitas berkurang, aku ingin konektivitas yang lebih cerdas. Pertama, petakan. Gunakan data terbuka untuk melacak koridor ekologi, aliran air, dan rantai pasokan. Kalau aku bisa melihat jaringannya, aku bisa memperbaiki bagian yang lemah. Kedua, rancang untuk permeabilitas. Jembatan penyeberangan satwa liar, penyangga sungai, tangga ikan, dan area yang dilindungi untuk menyatukan kembali habitat. Ketiga, diversifikasi rute, jaringan yang terdesentralisasi, penampungan air hujan, penyimpanan lokal, transportasi campuran, supaya satu kegagalan tidak meruntuhkan semuanya. Keempat, hargai biaya sebenarnya, masukkan kerugian habitat, penarikan air, dan karbon dalam perhitungan proyek, bukan sebagai hal yang dipikirkan belakangan. Terakhir, berkomitmen untuk tidak ada kerugian bersih. Pulihkan setidaknya konektivitas sebanyak yang kita rusak, kalau bisa lebih. Ketika aku memperlakukan ruang sebagai jaringan hidup, pembangunan menjadi regenerasi, bukan eksploitasi. Hubungkan dengan bijak, dan alam, serta manusia, bisa sama-sama berkembang.